Sumsel baru saja meloloskan anggaran hampir setengah miliar rupiah cuman buat beli 2 meja biliar agar para pimpinan bisa main di rumah dinas. KPK kembali lakukan OTT di Bengkulu. Bupati Rejang Lebong Fikri Tobari ditangkap. Kenapa teman-teman media malah dilarang untuk terkait ini? Kita nggak ada yang dilarang. Kita dilarang semua. Yang bersedia memberikan keterangan dari tadi satu bupati. Halo guys, salam ngopi, salam suruput. Balik lagi di channel Oyeng Bacot ya, membahas berita-berita yang lagi viral dan berita yang lagi hot ya. Nih, sekarang banyak ya makin hari KPK OTT bupati-bupati di Indonesia ya. Kemarin di Pekalongan. Sekarang ada di mana tadi teh? Di Rejang Lebong ya. Lihat, hari ini KPK menangkap 9, katanya 9 ya. Kayaknya tahun ini akan ketangkap semuanya ya, yang korupsi-korupsi ya. Mudah-mudahan bupati di Indonesia itu yang ketahuan korupsi ya, yang memakan uang yang seharusnya untuk rakyat ya, dari pemerintah untuk rakyat, itu harusnya diproses ya, dihukum seberat-beratnya ya. Menurut kalian gimana? Tahu usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya ya. Tanggapan dan kritik kalian dipersilahkan. Sekretariat DPRD Sumsel baru saja meloloskan anggaran hampir setengah miliar rupiah cuman buat beli 2 meja biliar agar para pimpinan bisa main di rumah dinas. Untuk diletakkan di rumah dinas Ketua DPRD Andi Dinialdi dan Wakil Ketua 3 Ilyas Panji Alam. Sepertinya pimpinan kita yakin kalau urusan rakyat bisa beres lewat satu sodokan maut. Anehnya pengadaan ini tetap jalan meskipun pemerintah pusat lagi memotong dana ke daerah dan semua instansi diminta untuk efisiensi anggaran. Humas DPRD beralasan kalau meja biliar ini adalah kebutuhan penunjang aktivitas para wakil rakyat, seolah-olah nasib warga Sumatera Selatan bakal makin cerah kalau pimpinannya makin jago main biliar sambil santai di rumah. Sementara rakyatnya disuruh maklum kalau bantuan atau pembangunan fasilitas publik lainnya terhambat karena alasan tidak ada uang. Ya. Share biar lebih banyak yang aware. Tanggapan kalian gimana nih terhadap pemerintahan di Sumsel ya? Dia membeli meja biliar seharga miliaran ya untuk kebutuhan antek-anteknya ya. Tapi masyarakat untuk jalan bolong, untuk kemakmuran masyarakat atau rakyatnya itu di nomor 10 kan ya. Untuk kebutuhan pribadi itu di nomor 1 kan ya. Padahal anggaran itu dari pemerintah untuk rakyat. Tanggapan kalian gimana nih terhadap pemerintahan di Sumsel sana ya? Kita baca komentar para netizen nih. Meja biliar apa setengah M? Wih, KPK wajib periksa ya, wajib ya. Anjir, setengah miliar cuma dapat 2. Gue lihat di Google harganya paling bagus kagak nyampe 50 juta. Ih, geramnya perasaan tadi Noah. Meja biliar aja sekitar 8 sampai 23 juta. Oh, iya benar ya. Udah sampai ratusan juta tapi ini sampai MM-an ya, kalian bisa paham lah. Anggaran ditulis 1 M tapi harga belinya itu padahal di pasar itu cuma 20 juta. Berarti sisanya kemana? Tanggapan kalian tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi nih. KPK kembali lakukan OTT di Bengkulu. Bupati Rejang Lebong Fikri Tobari ditangkap. Anjir. Lakukan OTT di Bengkulu. Bupati Rejang Lebong Fikri Tobari ditangkap. Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, Bupatimu nih korupsi. Katanya sih terkait dugaan free proyek. Jadi banyak melakukan praktik-praktik minta jatah proyek dari ya yang mengerjakan proyek pihak ketiga kayak gitu. Dari vendor-vendor. Asik. Ayo, siapa di sini yang orang Bengkulu? Lihat ya bupati kalian.
yang kalian bangga-banggakan, tapi ya. Ya mainnya cuannya juga lumayan tuh. Kalau KPK mau tegas, mau bekerja dengan benar dan baik, rata-rata kepala daerah ketangkep semua. Karena praktik-praktik minta fee proyek itu sudah lazim dilakukan oleh para kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, kepala desa juga. Jadi itu hal yang biasa. Nah, kemungkinan nih bupati ini lagi apes, lagi kena. Bupati-bupati lain yang masih melakukan praktik-praktik itu aman. Ya, lagi dilindungi oleh Allah mungkin. Tapi ingat, Allah itu ngelihat tuh kapan kamu apesnya, nanti disikat kau. Mudah-mudahan Pak Bupati ini sehat-sehat ya dalam tahanan KPK. Selamat Pak Bupati. Lihat ya, makin hari KPK itu sudah menangkap bupati-bupati yang melencengkan anggaran yang dari pemerintah. Nah, ini kasusnya baru lagi nih. Di Bengkulu, pemerintahnya itu minta otengan ke proyek-proyek besar ya. Tapi itu udah biasa ya, kades-kades juga ya. Saya juga ya, sama aja ya. Ada proyek ini, nada tangan ya, ada uang. Gimana di kalian, apakah ada yang sama? Tulis di kolom komentar ya. Kita baca para netizen nih. Dari partai mana tuh? Kayaknya ini dari PAN ya. Lihat, dari mana nih? Oh iya bener PAN. Padahal cuma sampai setahun menjabat. Kirain udah 2 periode ya. Bupati aku tuh. Tapi kan itu kasus dari sebelumnya. Fikri yang kena imbos. Toh belum diputuskan juga kan? Menurut kalian gimana nih? Mas, sesekali berita gembira kenapa? Apa nggak ada berita senang, Mas? Kayaknya Mas ini beritanya sedih mulu ya. Kita lanjut lagi nih. Wartawan Pekalongan marah ke Ahmad Lutfi, tak bolehkan meliput penyerahan SK PLT Bupati. Teman-teman media kenapa malah nih? dilarang untuk terkait ini. Kita nggak ada yang Dilarang semua. Tanyakan ke Pemda, tanyakan ke Pemda. Kan Pemda Pak, protokol provinsi. Protapnya panggil Pak, orangnya Pak. Orangnya. Apa sih Pak? Tertutup apa Pak? Boleh. Kata siapa Pak? Dilarang Pak. Sing nggak boleh siapa? Ya dari pejabat ini sama provinsi. Sama provinsi ini. Ya. Enggak, saya Mempersulit. tidak mempersulit dan sebenarnya boleh. Kapan Karena Pak? apa? Masalah koruptor masa nggak boleh? Menurut kalian gimana nih? Kenapa Ahmad Lutfi ini tidak mau ada peliputan saat penyerahan SK Bupati ya di Pekalongan? Oh, di Jawa Tengah ini ya. Gimana menurut kalian? Boleh. Jadi boleh, nggak ada yang tertutup. Tapi saya kesini untuk menjelaskan terkait dengan tugas pokok fungsi daripada PLT 1. Dan yang kedua, memastikan kepada masyarakat kita, ulangi, OPD pemerintah kabupaten berjalan untuk tidak terganggu. Intinya itu. Ya, intinya itu bahwa kita tidak tahu bahwa ini tadi dilarang dan lain sebagainya. Tapi prinsip sudah saya jelaskan tugas PLT dan seluruh birokrasi di pemerintah kita berjalan. Hanya ini bentuk protes teman-teman Pak karena ada larangan sekali Pak. Ya, oke. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud Pak? Kenapa teman-teman media dilarang sekali untuk masuk? Saya tidak pernah melarang dan saya nggak tahu kalau ini ada dilarang. Saya datang langsung mengarahkan. Siapa sih Pak? Nggak percuma. Siapa sih Pak? Nggak bertanggung jawab. Tapi saya melihat wajah Gubernur Jateng ini ya mukanya agak panik saat disorot sama media ya. Wartawan itu bertanya terus, muka Lutfi ini ya semu tidak bahagia atau ada rasa cemas, ketakutan. Menurut kalian gimana? Apakah sama? Kali ini Pak, yang bertanggung jawab tanya di Pemda sini. Di Pemda sini. Saya hanya datang menyampaikan. Ini maksudnya kasus koruptor, kasus korupsi. Kenapa teman-teman media malah dilarang untuk terkait ini? Kita nggak ada yang melarang. Kita dilarang semua. Tanyakan ke Pemda, tanyakan ke Pemda. Kan Pemda Pak, protokol provinsi. Protapnya panggil Pak, orangnya Pak. Orangnya. Dia yang melarang,
tapi dia nyalahin Pemda ya. Aduh, gimana nih gubernur. Bagus ya, ini wartawannya. Pak diinjak-injak nggak Pak? Nggak masalah Pak. Di sini kami memfasilitasi silakan ikut. Jadi Pak Gubernur Ini orangnya, ini siapa? Ini siapa? Tetap maling Mas. Pak Gubernur Kabupaten di Pak Gubernur tadi memberikan pengarahan kepada Pak Bupati, Pak PLT, kemudian kepada Sekda, kepada seluruhnya termasuk Camat untuk bagian kegiatan dan pelayanan masyarakat. Kemudian tidak boleh lagi diulangi adanya korupsi lagi di sini. Kemudian pengadaan barang harus kita bahas yang nggak bisa masuk. Kenapa? Narasi itu disampaikan ke media tapi masuk Pak, bukan di sini yang keluar. nanti diklarifikasi. Silakan. Yang jelas Bapak nanti Apakah kalian ada yang berada di tempat ini Pak saat kejadian? Apakah ramai di sana? Lihat ya, wartawan beraninya nih. ini kan ada pengarahan lagi dari saya. Silakan masuk kami ya. Ya masuk buat apa? Udah selesai kok. Belum. Dari saya ini kan tadi kan saya nanti bagaimana peran PLT. Gimana? TV dapat gambar Pak. Harusnya kan Ya saya minta maaf. Yang jelas silakan. Kalau saya ini mau memberi para teknis, kami silakan. Dijelaskan dulu Pak awalnya itu kenapa kok terjadi pelarangan ke awak media. Saya Pak? tidak tahu karena Soalnya Pak media Gubernur, kan ketinggalan Pak Gubernur tidak pernah memerintahkan larangan kepada media. Pak Gubernur adalah sahabat media. Bahkan Faktanya melarang. faktanya nggak boleh. Mana faktanya boleh? Ya. Tadi yang Nanti dari kami provinsi, klarifikasi. Nanti kami klarifikasi ya. makanya klarifikasinya setelah seperti dari apa, Pak? provinsi, kemudian dari Pemkab Pekalongan pun juga ikut melarang. Maka teman-teman kan agak bingung kenapa kita disuruh. Yang jelas tidak ada apa-apa dan Pak Gubernur pasti tidak pernah melarang. Saya masih dilarang kok, Pak. Pak Gubernur tidak pernah melarang. panggil Tanggapan kalian gimana nih terhadap Gubernur Jateng ini ya? Kata wartawan, gubernur tersebut yang melarang, tapi Gubernur Jateng itu malah menyalahkan Pemda. Menurut kalian gimana ya? Dikasih Pak Andika malah milih Ahmad Lutfi. Lutfi pinter ngeles. Aku akan merasa malu kalau gubernurnya sampai seperti itu. Kenapa panik Pak? Kayaknya dia ketakutan ya gubernur. What? Gubernurnya DG 0 prestasi. Tanggapan kalian, kritik kalian dipersilahkan di kolom komentar terhadap video ini ya. Kita lanjut lagi nih. Lagi rame nih kemarin Bupati Pekalongan. Bupati Pekalongan kena OTT KPK. Oh ya. Ini kemarin Bupati Pekalongan kena OTT KPK. Dan kocaknya Bupati ini pas kena OTT dia bilang dia nggak paham aturan birokrasi. Lah kocak banget. Udah 10 tahun malah melintang di dunia politik tapi kok nggak paham aturan birokrasi. Lu kemarin kemana aja? Dan biasanya nih ya, orang itu kena OTT KPK pasalnya itu biasanya gratifikasi, penyuapan, pemerasan. Nah kalau doi remeh banget. Doi ini kena OTT gara-gara conflict of interest untuk proyek pengadaan barang jasa. Lah ampun Jo. Klasik banget, kejadulan. Ini kalau koruptor zaman sekarang pada ngelihat ketawa-tawa gue rasa. Karena modusnya ini jadul banget. Dan pas diwawancara itu alasan dia lucu banget. Dia bilang karena dia bekas penyanyi dangdut, dia jadi nggak paham kalau hal itu nggak boleh dilakuin di pemerintahan. Lah kocak banget. Lu kan partainya Partai Golkar. Partai Golkar itu kan katanya partai para teknokrat. Lah kok beginian dong agak paham lah kacau. Ini partainya juga kagak ngajarin kali ya. Dan pas wartawan nanya nih ya apakah perusahaan dia ikut dalam proyek pengadaan, dia bilang enggak. Dia jawab bukan perusahaan gue tapi perusahaan keluarga. Lah apa bedanya malih? Ya kalau mau dipikir-pikir ya buat orang yang keluarganya itu banyak banget politisi seperti doi. Ya kalau bilang nggak paham birokrasi aneh banget sih. Apa jangan-jangan emang bener nggak paham? Kalau beneran nggak paham buset dah kacau bener. Jadi diduga nih ya dia itu pakai perusahaan yang dibikin setahun setelah dia menjabat jadi bupati. Ini perusahaan yang bikin suaminya. Suaminya pun kebetulan pejabat. Nah buat nyamarin perusahaannya itu direksinya diganti pakai orang lain. Di perusahaan itu ditaruh direksinya asisten rumah tangganya. Ya klasik banget sih, super klasik. Ini diduga ya lagi-lagi lah. Kalau para koruptor canggih zaman sekarang ngelihat ini, ketawa-tawa mereka kebak-bak. Kenapa ya? Orang seperti ini bisa menjadi bupati ya. Dia ya kita tidak menyalahkan ya. Dia dulunya seorang penyanyi dangdut ya. Karena mau dulunya apa yang penting dia benar ya. Tapi ini ya sampai tidak tahu dasar hukumnya katanya alasannya ya tidak masuk akal ya.
terpinggal-pinggal ke guling-guling. Diduga totalnya itu ada 46 miliar duit Kabupaten Pekalongan yang ngalir ke perusahaan-perusahaan terkait dengan dia. Diduga. Ya kata orang KPK waktu ada tender nih ya, tendernya itu ada yang lebih murah tapi yang menang tetap perusahaan dia. Kata orang KPK. Lu bayangin 10 tahun menjadi politisi, itu kalau kuliah udah S1, S2, S3 lah masih nggak paham juga. Aduh, ketawa deh kita. Ya gue sih bukannya anti public figure jadi pemimpin, nggak juga. Kalau emang paham ya nggak apa-apa juga. Cuman kalau begini kan bagaimana ya? Makanya kalau nyari pemimpin nih pas pilkada jangan nyari yang baik. Nggak penting baik apa kagak, yang penting pintar. Nah, benar nih. Menurut kalian, tanggapan kalian gimana? Moga-moga lu jadi wali kota Bang, amin ya, parah banget. Tonton doang, kagak follow. Lah, kocak amat. Kalau yang canggih gimana Bang? Mau belajar? Tanggapan kalian gimana terhadap video ini ya? Dari 9 Ya, KPK tangkap satu yang paket dibawa bupati ke dan Jakarta wakil pagi bupati ini, Rejang Lebong diciduk satu dalam OTT proyek bupati, Pemkab. kemudian wakil bupati, dan juga 3 orang lainnya dari ASN di wilayah Pemkab Rejang Lebong. Kemudian 4 orang lainnya adalah pihak swasta. Jadi proyeknya terkait tadi penegasan segala lagi. Ya, ini terkait dengan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Ya, nanti kami akan update ya terkait dengan proyek-proyek di dinas apa, nilainya berapa, itu nanti kami akan sampaikan lengkap di konferensi pers. Mantap ya, KPK sekarang sudah meranah ke bupati-bupati yang menyalahgunakan anggaran yang harusnya untuk rakyat, tapi dia pakai untuk pribadi ya. KPK sudah mulai menangkap bupati-bupatinya. Nah, saya mau ya bulan atau sudah lebaran atau sebelum lebaran ya, kali ini bukan hanya bupatinya yang diperiksa atau diproses ya. Saya mau gubernurnya juga ikut diproses. Menurut kalian, apakah kalian berpendapat seperti saya atau tidak? Ya, ya mudah-mudahan gubernurnya juga yang tidak taat aturan ya ikut diperiksa ya. Kementerian Dalam Negeri, Pak Gak bisa bikin sistem pemerintahan yang bagus toh. Kok koruptor seperti itu masih ada kan pemerintahan ini? Ya gimana ya, di Indonesia ini koruptor itu merajalela ya. Tapi benar ya, ini pas Pak Purbaya itu ya, yang gubernur-gubernur, kades-kades yang kemarin demo di gedung DPRD. Itu pancingan Pak Purbaya nih. Sekarang sudah mulai ya pancingannya, dan KPK sudah mulai turun tangan dan banyak yang ketahuan korupsi. Menurut kalian gimana? Apakah ini salah satu bentuk langkah Pak Purbaya kemarin-kemarin? Tanggapan kalian gimana ya? Pokoknya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.